Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas salah satu strategi keuangan yang paling sering dibicarakan, yaitu strategi menabung dengan metode 50-30-20. Mungkin kamu sudah pernah dengar istilah ini, tapi pertanyaannya, apakah strategi ini benar-benar efektif untuk semua orang? Atau justru hanya cocok untuk kondisi tertentu saja? Yuk, kita bahas secara tuntas. Metode 50-30-20 pertama kali diperkenalkan oleh Senator Amerika Serikat Elizabeth Warren melalui bukunya All Your Worth. Prinsip dari strategi ini cukup sederhana dan mudah dipahami. Dari total penghasilan bersih kita setiap bulan, 50% dialokasikan untuk kebutuhan pokok atau yang sifatnya wajib, 30% untuk keinginan atau gaya hidup, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Misalnya, kalau seseorang memiliki penghasilan bersih sebesar 10 juta rupiah per bulan, maka 5 juta seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok seperti sewa rumah, makan, listrik, dan transportasi. 3 juta rupiah bisa digunakan untuk kebutuhan non-esensial seperti nongkrong, langganan hiburan digital, atau belanja barang yang tidak mendesak. Sementara 2 juta rupiah sisanya dialokasikan untuk tabungan, dana darurat, atau investasi. Kelebihan utama dari metode ini adalah kemudahannya. Karena strukturnya yang simpel, banyak orang merasa lebih terbantu dalam mengelola keuangan. Metode ini bisa menjadi titik awal yang bagus bagi siapa saja yang baru mulai belajar menyusun anggaran. Selain itu, metode ini juga bisa membantu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masa kini dan rencana masa depan. Kita tidak harus merasa bersalah karena mengalokasikan sebagian penghasilan untuk hiburan, karena sudah ada batasannya yang jelas. Bahkan, banyak ahli keuangan pribadi menyarankan metode ini karena dinilai mampu membentuk kebiasaan finansial yang sehat. Namun, apakah strategi ini cocok untuk semua orang? Jawabannya tidak selalu. Dalam kenyataannya, banyak orang yang tidak bisa mengikuti aturan ini secara kaku. Misalnya, mereka yang tinggal di kota besar dengan biaya hidup tinggi atau yang penghasilannya masih tergolong rendah, akan sulit untuk membatasi pengeluaran kebutuhan pokok hanya sampai 50%. Biaya sewa tempat tinggal saja bisa menyita hingga 40% dari penghasilan, belum lagi kebutuhan lain seperti transportasi dan makanan. Sebaliknya, bagi mereka yang berpenghasilan tinggi dengan pengeluaran minim, mengalokasikan 30% untuk keinginan bisa jadi terlalu besar dan justru menurunkan potensi tabungan atau investasi. Selain itu, strategi ini juga belum tentu efektif bagi pekerja lepas atau mereka yang penghasilannya tidak tetap setiap bulan. Dalam kasus seperti ini, pengelolaan keuangan memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel. Selain persoalan pendapatan, tahapan hidup seseorang juga berpengaruh. Mahasiswa yang masih mengandalkan uang saku dari orang tua, pasangan muda yang baru menikah dan memiliki bayi, atau pekerja yang sedang mempersiapkan pensiun tentu punya kebutuhan dan prioritas keuangan yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan satu ukuran untuk semua seperti 50-30-20 perlu dipertimbangkan ulang dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Kesimpulannya, strategi menabung 50-30-20 adalah metode yang efektif untuk membangun kebiasaan keuangan yang sehat, terutama bagi pemula. Namun, bukan berarti metode ini harus diikuti secara kaku oleh semua orang. Setiap individu punya kondisi finansial yang unik, dan penting untuk menyesuaikan strategi keuangan sesuai kebutuhan, pendapatan, serta tujuan jangka panjang masing-masing. Jika kamu merasa aturan ini tidak pas, jangan ragu untuk memodifikasi proporsinya atau mencoba metode lain yang lebih sesuai dengan gaya hidup dan kemampuanmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu merasa strategi 50-30-20 cocok atau tidak cocok buat kamu, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu ingin video lanjutan yang membahas cara membuat anggaran pribadi atau strategi tabungan lainnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap bijak dalam mengelola uang.